Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Al-Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang benar. Berdasarkan Quran surah Al-Asr ayat 70 ini, maka segala bentuk dan jenis berita bohong atau hoax yang beredar di media sosial tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dakhulu bil ilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah dan ucapkan salam sebagai penghormatan kepada Rasul. Quran surah Al-Asr ayat 56. Wa qala ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu wa la ta'amil miskin. Awailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 2. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai motif saya berwasiat kepada diri saya, keluarga saya, dan kepada jemaah sekalian, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah hanya orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah tidak melihat status sosial ekonomi hambanya. Allah tidak melihat pangkat jabatan hambanya. Allah tidak melihat panjang pendek gelar hambanya, dan Allah tidak melihat jenis kelamin dan warna kulit hambanya. Kemuliaan hamba di sisi Allah sangat ditentukan oleh mutu iman dan takwa atau intak kita kepada Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang mubarakah ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dan mendengarkan khutbah Jumat sebagai satu paket yang wajib Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dengan tegas Allah berfirman,
melalui firman-Nya di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah was'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para habaib, para ulama, serta para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai Nabi yang memiliki keteladanan yang luar biasa, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat hari ini izinkanlah saya menyampaikan khutbah dengan judul 5 golongan manusia sebagai pendusta agama. Siapakah kelima golongan itu? Kata Allah melalui firman-Nya di Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Yang pertama, golongan manusia yang menghardik anak yatim. Sebenarnya penafsiran bukan saja anak yatim, tapi anak piatu, anak yatim dan piatu. Jadi anak yatim piatu dan anak yatim piatu. Menghardik anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu. Yang semestinya anak ini disantuni, baik diberikan pendidikan, pelatihan, pembelajaran demi untuk masa depannya, tapi justru dihardik. Ini termasuk pendusta agama, kata Allah melalui firman-Nya di Quran surah Al-Ma'un ayat 1. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara kita jamaah yang memiliki kelebihan harta benda, sisihkanlah sebagian untuk hak mereka kepada anak yatim, anak piatu, dan anak yatim piatu. Golongan yang kedua sebagai pendusta agama ialah golongan manusia yang tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Tapi penafsiran saya tidak terbatas pada orang miskin. Ada yang disebut orang fakir, orang miskin, dan fakir miskin. Ini perlu juga kita bantu sebagian dari harta kita infakkan di jalan Allah untuk membantu mereka-mereka yang masuk kategori manusia fakir, manusia miskin, apalagi fakir dan miskin. Karena kita termasuk orang mendusta agama kalau tidak dibantu, kecuali yang pura-pura jadi miskin. Di era digital, di akhir zaman dewasa ini, di era globalisasi, di zaman edam orang bilang di Jawa ya, di zaman bilang ada juga yang pura-pura miskin demi untuk merekrut modal sebanyak-banyaknya. Ini termasuk penipu. Ini tidak termasuk orang yang ini tidak termasuk kategori fakir, miskin dan fakir miskin. Orang-orang yang fakir miskin dan fakir miskin harus kita bantu demi untuk jika perlu diberikan modal dalam rangka untuk hidup mandiri, karena kalau hanya mengharapkan untuk konsumsi sekaligus habis, tidak ada nilai tambah. Kalau sistem-sistem negara maju seperti negara terkaya di dunia dikatakan tidak ada memang orang miskin, tapi diberdayakan supaya bisa mandiri. Sebaiknya jangan hanya disuapi, tapi diberikan modal untuk bisa mandiri melalui pelatihan wirausaha. Golongan manusia yang ketiga yang termasuk pendusta agama adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Yang mana yang dimaksud di sini penafsirannya lalai dalam sholat? Menganggap biasa alfa untuk tidak berjamaah di masjid, untuk sholat lima waktu. Sholat duhur menjelang asar termasuk lalai dalam sholat. Sekalipun dalam keadaan perjalanan ke Parepare, tapi kalau ada azan berkumandang sambil istirahat di masjid, singgahlah di situ sholat.
apalagi kalau sholat Jumat. Alhamdulillah setiap melakukan perjalanan ke daerah tidak selalu saya pakai status sebagai musafir. Di samping refreshing juga kita sholat di masjid. Selama ada sudah asa berkomandan dalam perjalanan. Berikutnya, golongan manusia yang keempat yang termasuk pendusta agama adalah golongan manusia yang ria, suka pamer dalam melaksanakan ibadah, khususnya di kantor-kantor. Ini yang sering membingungkan saya, termasuk di kantor saya. Setiap mau naik umrah, dia promosikan, saya sudah ke 7 kali umrah. Ini silakan nanti tunggu oleh-oleh dari Madinah, Jeddah dan Makkah. Tidak perlu dipromosikan dalam soal ibadah. Dalam soal ibadah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tak usah dipamerkan. Dan yang terakhir, golongan yang kelima termasuk pendusta agama menurut surah Al-Maun ayat 1-7 ialah golongan manusia yang enggan memberikan bantuan. Ada memang orang seperti ini, gigitnya 17 setan. Jadi biar dimintai sesuatu oleh panti asuhan, sudah pengurus sudah datang, pengurus pembangunan masjid tidak mau, tidak dapat hidayah dari Allah untuk membangun masjid. Ada orang seperti ini, tidak dapat hidayah. Padahal tidak ada yang dibawa mati. Jika anak cucu Adam sudah meninggal, tidak ada dibawa mati kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, doanya anak yang soleh dan soleh, dan sedekah jariah. Mobil Alfa, mobil termurah di dunia, Hummer, Alfa dan sebagainya, tidak ada yang dibawa mati. Jika ada kelebihan harta, sebaiknya membangun masjid. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah semata-mata akan dibangunkan istana di surga. Tidak pernah Rasulullah bersabda, siapa yang pakai mobil Alphard akan disediakan juga Alphard di surga. Tidak ada. Jadi mari kita berpercaya di jalan juga. Allah membangun masjid, membangun pesantren, membangun panti-panti asuhan, membangun rumah penghafal Al-Quran. Insya Allah balasannya surga. Dunia hidup tentram, mendapatkan surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Mudah-mudahan kembali sejati ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jemaah sekalian. Yang kesimpulannya bahwa ada 5 pendusta agama menurut surah Al-Maun ayat 1-7. Yang pertama, golongan manusia yang menghati anak yatim, anak piatu, anak yatim dan piatu. Golongan yang kedua tidak menganjurkan memberi makan kepada orang fakir, orang miskin dan fakir miskin. Golongan yang ketiga, orang yang lalai dalam sholat. Yang keempat yaitu orang yang ria. Dan yang kelima, golongan manusia yang enggan memberi bantuan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mabahusu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah agar Allah tetap memberkahi, merahmati, menjauhkan kita dari berbagai macam musibah dan NKRI tetap eksis dan solid hingga dunia kiamat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma sukli taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma inni a'udzubika minal balasi wal junudi wal jusal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.